Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Suryandra Sulawati dengan NIU 461106. Berikut merupakan recording dari ACL Chapter 9 mengenai Audit the Revenue Cycle. Nah, kita bisa langsung ke tes yang pertama, yaitu mengenai testing batch control. Nah, testing batch control ini berguna untuk mengecek catatan, ada catatan yang hilang atau catatan yang diproses beberapa kali. Nah, dengan cara yang pertama profile file amount seperti ini, kemudian total file amount, dan count. Nah, kita bisa langsung praktek. Kita akan buka file, kemudian open project, sample project, open. Nah, di sini kita dapat buka satu persatu untuk foldernya. Nah, kita akan buka di account receivable R. Nah, dari sini kita dapat dengan analyze. Nah, ada 3, account record, total files, dan statistical. Nah, kita yang pertama akan lihat di statistical profile. Kemudian oke. Nah, dari sini kita akan mendapatkan profile file amount di tabel account receivable, yaitu total value-nya ada 468.880, kemudian absolute value-nya 585.674, dan minimumnya negatif 3.552, sekian, dan maksimumnya 5.549, sekian. Nah, hasil itu akan sama dengan buku, seperti ini. Oke, ya, kemudian kita akan lanjut ke yang selanjutnya di total file amount. Analyze, kemudian total file, amount, oke. Nah, akan langsung terlihat total files dari amount di tabel account receivable ada 468.880, sekian. Ya, sama di buku. Kemudian yang selanjutnya, kita akan menghitung berapa jumlah tabel, yaitu dengan cara count records. Analyze, kemudian count record. Oke. Nah, akan muncul 772 record. Berikut juga sama di buku. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke kita akan lanjut ke testing akurasi dan completeness dari asersi. Nah, dengan cara kita dapat di certification of sale invoice file dengan comment stratify on amount minimum 1.000, kemudian maksimum 5.549, sekian dengan interval 10 to screen di tabel ER. Nah, kita akan langsung praktek itu ER, pastikan di tabel account receivable, kemudian kita dapat analyze, stratify, kemudian di minimum kita dapat mengganti menjadi 1.023, kemudian maksimum interval 10, kemudian klik amount. Jangan lupa di outputnya kita tap yang screen, kemudian oke. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Maksimum encode-nya ada minus 3.582, sekian, kemudian maksimumnya ada 5.549, sekian. Nah, di sini akan ditunjukkan untuk trans amount kurang dari minus 1.000 itu ada 20 dengan persentase 2,59%, percent of file minus 6,81%, dan trans amount-nya minus 31.928, sekian. Nah, hasil tersebut akan sama dengan yang di buku. Kemudian kita akan lanjut ke halaman 440. Nah, mengenai duplicate file for missing and duplicate item. Nah, ini berguna untuk mencari items yang hilang atau terduplikasi di transaksinya gitu. Nah, itu ada duplication dan gaps on invoice number. Dengan cara gaps on drive duplicates to screen pressure dengan tabel EA. Nah, tabel ER, kemudian kita akan pilih analyze, look for gaps. Kemudian di sini pada gaps on kita bisa pilih ref. Oke. Kemudian
pastikan listnya yang pertama di list gap range, kemudian outputnya di screen main, kemudian oke. Nah, akan menghasilkan 172 gap range detected dan 374.406 missing items. Hal tersebut akan menghasilkan seperti ini. Baik, yang selanjutnya kita akan ke file for missing and duplicates item. Nah, di sini kita berfungsi untuk mencari transaksi yang hilang atau terduplicate. Nah, dengan cara duplicates and gaps on invoice number pada tabel account receivable dengan command gaps on ref duplicates to screen preserve. Nah, kita akan langsung praktek. Yaitu di analyze, kemudian look for gap. Kita pilih yang ref. Nah, ini kita akan pilih yang pertama, list gap range, kemudian oke. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Ada 172 gap range detected dan 374.476 missing items. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk duplicate, look for gaps, kemudian list missing item. Kita pilih yang ref, kemudian checklist yang list missing item. Kemudian oke. Nah, akan menghasilkan seperti ini. 374.476 missing item dengan gaps found. Ini akan muncul 10.000 sampai 12.284 dan sebagainya. 10.284. Oke. Nah, tadi kan kita sudah melihat untuk account receivable di bagian analyze, kemudian look for gaps. Nah, yang selanjutnya kita akan mencoba di look for duplicates. Klik, kemudian kita pilih ref, yang selanjutnya juga ref. Pastikan di outputnya kita pilih yang screen, kemudian oke. Ya, di sini akan muncul 71 duplicate detected, yaitu dengan record number 5, kemudian ref numbernya 13452X. Ini akan sama yang ada di buku. Nah, ini record number 5, 13452X, gitu. Lanjut pada bagian join future. Nah, ini the next step is to combine bla 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 with this join future. Nah, apa fungsi dari join future ini? Fungsinya adalah untuk menggabungkan beberapa yang auditor inginkan gitu. Nah, dengan cara kita akan ke inventory, inventory review, inventory. Nah, yang pertama kita akan menuju ke data dengan pilihan join table, kemudian secondary table kita pilih dulu di trans, kemudian primary key-nya product number, kemudian secondary key-nya product number, kemudian primary field-nya ada product description, kemudian product number, kemudian unit cost, dan sales price. Kemudian secondary file-nya ada amount, invoice, product number, dan quantity. Jangan lupa kita klik preserve secondary table. Nah, di sini kita dapat isi itunya dengan join. Kemudian yes, alright. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ada product description-nya, kemudian number dari produk, unit cost-nya, sales price, invoice amount, invoice number, kemudian product number, dan quantity. Nah, yang selanjutnya kita akan lanjut ke halaman 446 mengenai select sample of account. Nah, di sini tuh fungsinya adalah file piutang file piutang terdiri dari banyak file gitu, ribuan records. Nah, auditor itu dapat memilih ribuan itu dengan cara sampling dengan select a sample account. Itu yang pertama kita akan di table AR.
Oke, kemudian sampling, kemudian sampel records. Di sampel records kita dapat pilih size. Nah, di sini kita dapat masukkan confidence-nya 95, kemudian population-nya dari total records-nya ada 772, kemudian materiality-nya kita bisa isi 5. Nah, kita dapat langsung klik calculate. Nah, akan menghasilkan sampel size-nya ada 465, kemudian intervalnya 1,66, dan maksimum tolerable ratings-nya ada 0,0. Oke, akan muncul seperti ini. Kemudian di tool-nya kita dapat mengisi dengan sampling. Ya, more, oke. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Sampling. Nah, yang selanjutnya kita akan ke aging account receivable. Nah, aging account receivable ini dapat dilakukan dengan cara age on, due, cut off, kemudian kita pilih 31 Desember 2003, kemudian dengan interval sebagai berikut, dan screen pada tabel ER. Nah, kita akan langsung praktek, yaitu dengan tabel ER, kemudian analyze, oke, wait, analyze, kemudian kita dapat pilih age. Nah, edge on kita ganti ke do, kemudian oke. Dari sini kita pilih 2003. Oke, 2003. Kemudian Desember 31. Kemudian oke. Nah, akan menghasilkan tabel yang seperti ini. Memang hasil dari praktek berbeda dengan hasil yang ada di buku. Dengan komen yang sama, edge on, do, cut off, bla 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 bla. Edge on, do, cut off, bla bla bla, interval 0, 30, 60, 90, 120, dan 10.000. Oke, sama di tabel ER. Nah, tapi ternyata kemungkinan ada data yang di buku berbeda dengan data yang ada di praktek sekarang. Baik, sekian recording yang dapat saya sampaikan mengenai chapter 9 untuk auditing the revenue cycle. Apabila ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.